Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Teori Akuntansi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu topik penting dalam dunia akuntansi, yaitu manajemen laba. Topik ini sangat menarik karena tidak hanya berkaitan dengan angka-angka di laporan keuangan, tetapi juga menyangkut etika, motivasi manajer, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Terima kasih kepada dosen pengampu kita pada mata kuliah Teori Akuntansi Keuangan ini, yaitu Pak Dr. Ferdi Putra, SE, MAK, AK. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Arvenia Robintang Pasaribu, dan teman-teman saya, Indira Inesa, Febi Asyera Maharani Manihuruk, Tri Cahya Andini, dan Rena Mailina. Kami berharap materi ini dapat menambah pemahaman kita semua. Baiklah, materi berikutnya adalah mengenai manajemen laba. Apabila kita membahas mengenai manajemen laba, artinya kita bisa mendapat pengertian dari banyak hal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya seperti ekonomi, sosial budaya, hukum, ataupun kondisi perusahaan pada saat itu. Nah, di sini kami mengambil dua pengertian dari para ahli. Yang pertama, menurut Copeland pada tahun 1968, yang menyatakan bahwa manajemen laba itu merupakan kemampuan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba bersih sesuai dengan keinginannya, yang dimana artinya adalah manajer itu dapat membuat laporan labanya terlihat lebih tinggi ataupun terlihat lebih rendah tergantung dari kebutuhan atau kondisi perusahaan pada saat itu. Nah, kedua adalah menurut Skipper pada tahun 1989, dia menyebutkan bahwa manajemen laba itu sebagai campur tangan manajemen dalam pelaporan keuangan dengan tujuan tertentu, bukan karena proses akuntansi yang normal. Jadi hal ini terjadi bukan karena adanya proses akuntansi yang wajar, melainkan karena ada niat tertentu dari manajer untuk supaya laporan labanya itu dipengaruhi. Nah, ada definisi lain dari Scott pada bukunya yang berjudul Financial Accounting Theory, di mana dia menyatakan bahwa manajemen laba itu adalah tindakan manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini Scott juga menggabungkan kondisi ini dengan agensi teori atau teori keagenan. Nah, teori keagenan ini harus kita ketahui karena dari sinilah awal mula munculnya manajemen laba itu. Nah, dalam teori keagenan atau agensi teori terdapat dua peran utama. Yang pertama adalah pemilik perusahaan dan yang kedua adalah manajer. Namun permasalahannya adalah mereka berdua ini memiliki kepentingan yang berbeda, di mana pemilik perusahaan itu menginginkan pendapatan yang besar dan juga nilai saham yang tinggi. Sementara manajer dia memiliki kepentingannya pribadi, seperti mendapatkan gaji yang tinggi, bonus yang tinggi, dan juga citra kerja yang baik. Dari sinilah muncul yang namanya konflik kepentingan. Manajer itu dia lebih mengetahui informasi internal perusahaan, sehingga dia bisa membuat laporan yang kelihatannya itu baik di mata si pemilik, walaupun tidak sesuai dengan kondisi nyata. Nah, dari teori dan juga definisi yang udah kita bahas tadi, kita akan dapat kesimpulan bahwa manajemen laba itu dapat dipandang dari dua sisi. Yang pertama dari sisi opportunistik dan yang kedua dari sisi efisien. Kalau dari sisi opportunistik, manajer itu melakukan manajemen laba itu untuk keuntungannya pribadi, misalnya supaya dia mendapatkan bonus yang lebih besar atau juga bisa terlihat lebih berprestasi. Ini bisa dipandang dari sisi negatifnya. Kalau dari sisi efisien, kita bisa melihat dari sisi positifnya, yang dimana manajemen laba itu dilakukan supaya melindungi perusahaan dari kemungkinan terjadinya resiko, dan juga untuk menjaga kepercayaan dari pihak-pihak yang ada di dalam kontrak perusahaan. Nah, materi berikutnya adalah Evidence of Earnings Management for Bonus Purpose, atau dilakukannya manajemen laba dengan tujuan untuk mendapatkan bonus. Nah, pada penelitian Haley pada tahun 1985, dia berpendapat bahwa manajer itu memiliki informasi internal mengenai laba bersih perusahaan sebelum laporan keuangan itu dipublikasikan. Jadi, manajer ini bisa mengatur laporan laba untuk memaksimalkan mereka mendapatkan sebuah bonus. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Haley ini, dia membahas tentang mengapa manajer itu sengaja mengatur laba perusahaan, yaitu dengan alasan yang sederhana supaya mendapatkan bonus yang lebih. Di dalam sistem bonus itu sendiri terdapat dua batasan, ada batas Bogey dan batas Chubb.
yang dimana batas bogey itu merupakan batas minimumnya dan batas cap itu merupakan batas maksimumnya. Nah, apabila perusahaan itu mendapatkan laba di bawah batas bogey, artinya manajer tidak akan mendapatkan bonus. Makanya manajer itu seringkali menurunkan lagi labanya supaya dia mendapatkan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan bonus di tahun berikutnya. Nah, apabila laba yang didapatkan perusahaan itu melewati batas cap, artinya manajer tidak akan mendapatkan bonus tambahan walaupun laba perusahaan itu terus menaik. Nah, maka dari itu terkadang manajer menurunkan sedikit labanya untuk disimpan di tahun berikutnya. Nah, apabila laba yang didapatkan perusahaan itu berada di tengah-tengah atau di antara batas bogey dan batas cap, artinya manajer mendapatkan bonus sesuai dengan kenaikan laba pada saat itu atau setara dengan kenaikan laba pada saat itu. Makanya seringkali manajer itu menaikkan sedikit labanya supaya mereka mendapatkan keuntungan yang maksimal. Menurut William Scott, dalam Financial Accounting Theory, manajemen laba dapat dilakukan dengan beberapa pola. Pola yang pertama adalah taking a bath. Jadi pola ini tuh terjadi ketika perusahaan mengakui semua berita buruk sekaligus. Biasanya dilakukan saat terjadi pergantian manajemen atau ketika perusahaan sedang menghadapi tahun yang sangat buruk. Tujuan dari pola ini agar laporan keuangan berikutnya tampak bersih dari masalah-masa lalu, sehingga manajemen baru bisa memulai dengan kondisi yang lebih baik. Biasanya caranya itu dengan menghapus atau menurunkan nilai aset, atau juga dengan mengakui seluruh kerugian yang tertunda. Jadi perusahaan itu mencatat kerugian besar tahun ini supaya tahun depannya itu terlihat seolah-olah terjadi perbaikan yang signifikan. Pola selanjutnya adalah meminimalkan laba atau income minimize. Jadi pola ini dilakukan saat laba perusahaan tinggi tetapi manajemen sengaja menurunkan laba yang dilaporkan. Tujuan dari pola ini adalah menghindari perhatian berlebih dari pemerintah atau regulator, misalnya untuk mengurangi risiko pajak tinggi atau untuk menjaga kestabilan laba agar tidak terlalu fluktuatif. Cara yang dilakukan itu dengan mempercepat pengakuan biaya, misalnya dengan menambah penyusutan atau cadangan kerugian, dan menunda pengakuan pendapatan ke periode berikutnya. Jadi contohnya itu perusahaan menunda pencatatan pendapatan dari proyek besar agar pajaknya tahun ini tidak melonjak. Pola selanjutnya adalah income maximize atau memaksimalkan laba. Jadi pola ini adalah kebalikan dari pola sebelumnya, di mana perusahaan berusaha menampilkan laba setinggi mungkin dengan tujuan memenuhi ekspektasi analisis atau investor, atau juga untuk menunjukkan kinerja baik agar bisa memperoleh pinjaman atau menjaga harga saham. Biasanya dilakukan dengan cara mempercepat pengakuan pendapatan, menunda pengakuan biaya, atau menunda cadangan kerugian. Tapi memiliki resiko karena memberi manfaat jangka pendek, tapi pola ini mengancam keberlanjutan keuangan perusahaan jika dilakukan berlebihan, karena laba tadi tidak realistis. Contohnya itu saat perusahaan akan mengajukan pinjaman ke bank, laba ditingkatkan untuk memberi kesan performa yang kuat. Dan pola yang terakhir adalah income smoothing atau pemulusan laba. Jadi pola ini bertujuan untuk menjadikan laba terlihat stabil dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi laba yang bisa menimbulkan kekhawatiran investor. Juga bisa untuk meningkatkan citra stabilitas dan kredibilitas perusahaan. Biasanya cara yang dilakukan adalah mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban agar perbedaan antar periode itu tidak terlalu mencolok. Contohnya, jika tahun ini labanya tinggi, sebagian pendapatan ditunda untuk tahun depan agar grafik keuntungannya itu terlihat stabil. Jadi, menurut Scott, memahami pola-pola manajemen laba itu penting karena membantu investor dan pemangku kepentingan dalam memahami dinamika di balik laporan keuangan dan menunjukkan bagaimana manajemen beradaptasi terhadap tekanan eksternal dan internal. Walaupun sering dipandang negatif, tidak semua manajemen laba bertujuan untuk menipu. Sebagian adalah strategi akuntansi. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai apa saja yang mendorong manajer untuk melakukan praktik manajemen laba atau earnings management. Nah, untuk yang pertama itu adalah praktik manajemen laba ini untuk mendapatkan bonus. Dalam penelitian Haley tahun 1985, Haley menyebutkan bahwa manajer itu memiliki informasi internal mengenai laba bersih sebelum dilakukannya pengelolaan dalam perusahaan. Nah, menurut si Haley ini dalam penelitiannya, dia mengatakan bahwa sistem bonus itu biasanya diatur dalam 3 batasan. Yang pertama itu adalah batasan bogey atau batasan bawah, di mana ketika laba itu berada di bawah bogey, maka manajer itu tidak akan mendapatkan bonus. Nah, yang kedua itu adalah cap atau batas atas. Ketika laba itu melebihi cap atau melebihi batas atasnya, maka manajer itu tidak akan mendapatkan tambahan bonus. Bonusnya itu akan tetap. Kemudian yang ketiga adalah batas antara bogey dan cap. Teman-teman bisa lihat pada figur 11.2 di PPT bahwa jika laba itu berada di antara garis bogey dan cap, maka manajer itu akan mendapatkan bonus sesuai dengan laba yang dicapai. Oleh karena itu,
manajer itu akan berusaha agar laba itu berada di antara bogey dan cap. Karena adanya asimetri informasi tersebut, manajer itu seringkali mengatur laba agar tetap berada di bogey dan cap tersebut. Kemudian, motivasi yang kedua yaitu motivasi kontrak. Manajemen laba seringkali terjadi diakibatkan oleh adanya motivasi kontraktual. Artinya, laba ini dijadikan sebagai patokan atau dasar dalam mengatur hubungan antara manajer, pemegang saham, kreditur, dan juga pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Jadi, ada dua tujuan untuk menggambarkan earnings management dari sisi kontraktual, yaitu yang pertama, kontrak antara manajer dengan perusahaan. Jadi, manajer itu diberikan kebebasan agar melakukan manajemen laba sehingga target laba tercapai dan manajer akan mendapatkan bonus. Yang kedua, kontrak antara perusahaan dengan kreditur. Perusahaan berusaha untuk menjaga agar tidak melanggar syarat kontrak pinjaman. Jadi, laba itu sering dinaikkan agar terlihat sehat di mata kreditur. Lanjutkan yang ketiga yaitu memenuhi motivasi ekspektasi laba investor dan mempertahankan reputasi. Jadi manajer itu bisa juga melakukan manajemen laba untuk memenuhi ekspektasi laba dari investor dan juga mempertahankan reputasi. Kenapa? Karena kalau perusahaan itu berhasil melaporkan laba yang di atas dengan target pasar, biasanya harga sahamnya itu naik. Nah, ketika harga saham naik, maka investor akan lebih melihat dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, manajer itu terdorong untuk melakukan manajemen laba agar laba perusahaan itu terlihat bagus di mata publik dan investor. Yang keempat yaitu initial public offerings. Initial public offerings ini merupakan perusahaan yang baru perdana atau pertama kali menjual sahamnya ke publik dan masih belum menentukan harga pasti dari saham tersebut. Maka dari itu, agar menarik investor, maka perusahaan akan berusaha untuk memoles laba dari perusahaan tersebut agar investor itu tertarik untuk membeli sahamnya. Akan tetapi, setelah initial public offerings ini, laba bisa jadi turun karena sebelumnya itu telah dimanipulasi atau telah direkayasa. Selanjutnya yang kelima itu adalah motivasi politis. Jadi manajer itu melakukan manajemen laba itu bisa jadi karena adanya motivasi politis, di mana biasanya ini terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki pengaruh kuat dalam ekonomi di suatu negara. Biasanya perusahaan tersebut akan berusaha untuk mengecilkan laba karena ingin mengurangi sorotan pemerintah atau tekanan politik. Misalnya dengan mempercepat pengakuan biaya atau menunda pengakuan pendapatan saat ekonomi itu sedang makmur. Salah satu alasan paling umum dalam manajemen laba adalah untuk mengurangi beban pajak. Karena laba itu menjadi dasar dalam perhitungan pajak, maka perusahaan biasanya berusaha untuk mengurangi laba dan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Selanjutnya yang terakhir, manajemen laba bisa terjadi karena adanya masa pergantian CEO, di mana CEO yang akan pensiun akan berusaha untuk memaksimalkan laba agar terjadi peningkatan bonus atau reputasinya meningkat. Sedangkan CEO yang baru itu akan cenderung meminimalkan laba agar terlihat progres ketika masa jabatannya. Artinya CEO yang baru itu akan terlihat kinerjanya dengan baik karena labanya itu terlihat rendah di awal atau progres peningkatan laba ketika masa jabatan itu terlihat meningkat. Sekian untuk motivasi manajer dalam melakukan manajemen laba. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Nisa akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pandangan dari manajemen laba. Jadi manajemen laba itu selalu dipandang negatif. Manajemen laba sendiri itu memiliki sisi baiknya, yaitu yang pertama adalah block communication. Apa itu block communication? Block communication itu terjadi ketika manajer atau agen memiliki informasi khusus atau informasi orang dalam yang biayanya itu terlalu mahal atau tidak mungkin dikomunikasikan secara langsung dan kredibel kepada pemilik atau investor dan atau prinsipal. Maka manajemen laba ini dapat menjadi alat untuk mengurangi pemblokiran komunikasi ini. Manajer mungkin ingin mengkomunikasikan potensi laba jangka panjang dan berkelanjutan kepada pasar. Hal ini meningkatkan kredibilitas laporan keuangan karena pasar memahami konsekuensi akrual yang berlebihan, serta mengurangi risiko estimasi dan membantu investor memprediksi laba di masa depan. Kedua, bukti empiris yang menyatakan bahwa manajemen laba itu memiliki sisi baik, yaitu yang pertama dari Bowen, Rajgopal, dan Venkatachalam pada 2008. Mereka menunjukkan bahwa tata kelola lemah itu bukan berarti kinerja itu buruk. Lalu yang kedua ada dari Tucker and Zarowin pada 2006. Mereka mengungkapkan bahwa penghalusan laba meningkatkan kemampuan prediksi laba di masa depan. Lalu yang terakhir ada Francis, Lafon, Olson, dan Schipper pada 2005. Mereka menemukan bahwa pasar bereaksi positif terhadap akrual yang mencerminkan kualitas informasi tinggi meskipun ada unsur kebijakan manajemen.
Lalu kita masuk kepada sisi buruk dari manajemen laba itu sendiri, yaitu yang pertama adanya manajemen laba oportunistik. Apa itu? Maksudnya itu adalah manajemen laba yang dilakukan demi kepentingan pribadi si manajer, bukan untuk kepentingan pengusaha atau si investor. Tujuan dari oportunistik ini biasanya untuk mengejar bonus atau insentif jangka pendek, menjaga citra perusahaan agar terlihat baik, meningkatkan harga saham sementara. Dampak yang dihasilkan dari manajemen laba oportunistik ini yaitu menurunkan kualitas informasi keuangan, menyesatkan investor dan pemegang saham, serta merusak reputasi dan nilai jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, bukti yang mendukung bahwa manajemen laba itu buruk, yaitu yang pertama dari Scran and Walter pada 2000, mereka mengungkapkan adanya manajer kadang-kadang menurunkan ekspektasi investor demi laba periode berikutnya itu tampak meningkat. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan kepada efisiensi pasar. Lalu yang kedua, oleh Philly 1985, ia mengungkapkan adanya manajer yang memanipulasi laba untuk memaksimalkan bonus berdasarkan kinerja laba. Bagaimana untuk mendeteksi manajemen laba yang buruk? Berdasarkan dari Hobson, Mayer, and Venkatachalam 2012, mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendeteksi ketidakjujuran dari manajer. Saat manajer berbohong atau menutupi informasinya, muncul tanda-tanda ketegangan verbal dalam konferensi. Skor disonansi nantinya yang tinggi dapat memprediksi perusahaan yang akan melakukan koreksi laba di masa depan. Artinya, analisis komunikasi manajer bisa menjadi alat deteksi dini adanya praktik manajemen laba yang merugikan. Lalu yang terakhir mengenai implikasi bagi akuntan. Jadi agar manajemen laba itu tidak disalahgunakan, akuntan dan auditor itu harus memperkuat yang pertama, kualitas pengungkapan laporan keuangan. Lalu yang kedua, transparansi terhadap akrual diskresioner. Dan yang ketiga, tata kelola dan etika profesional. Manfaatnya untuk membantu investor memahami kondisi perusahaan sebenarnya dan mengurangi ruang bagi manajer oportunistik serta menegakkan disiplin pasar dan meningkatkan kepercayaan bagi publik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada teman-teman. Kita akan membahas materi implikasi manajemen laba terhadap profesi akuntan. Nah, ketika praktek manajemen laba terjadi, dampaknya bukan berarti akuntan harus menolak efisiensi pasar, tetapi justru perlu memperkuat keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan keuangan, yang artinya setiap angka yang disajikan harus benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan si penyusun laporan berdasarkan aturan teknis, tetapi juga sebagai penjaga kejujuran dan integritas informasi keuangan. Di sini, akuntan harus memastikan laporan keuangan tidak digunakan sebagai alat manipulasi, melainkan menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang rasional dan berdasarkan informasi yang benar. Jadi, implikasi yang jelas itu yaitu semakin tinggi resiko manajemen laba, maka semakin besar pula tanggung jawab moral akuntan untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, yaitu memahami implikasi manajemen laba, kita harus masuk ke upaya utama yang bisa dilakukan akuntan, yaitu meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi. Di mana menurut Handayani 2014, full disclosure atau pengungkapan penuh adalah salah satu cara efektif untuk mengurangi praktik manajemen laba. Artinya, semua informasi penting yang bisa mempengaruhi keputusan investor, kreditor, atau pihak lain harus diungkap secara jelas, lengkap, dan jujur. Dengan begitu, pengguna laporan keuangan dapat menilai kondisi perusahaan secara lebih objektif tanpa tertipu oleh angka laba yang tampak besar, namun belum tentu mencerminkan kinerja nyata. Di sini transparansi seperti ini juga mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemilik yang seringkali dimanfaatkan untuk menyembunyikan kinerja buruk, yang mengakibatkan peluang untuk manipulasi semakin kecil dan kepercayaan publik terhadap perusahaan akan meningkat. Nah, jadi transparansi itu bukan hanya kewajiban etis, tapi juga strategi penting untuk menjaga kredibilitas dan efisiensi pasar keuangan. Selanjutnya, yaitu langkah berikutnya untuk memperkuat transparansi dengan melalui pelaporan pendapatan inti atau core earnings.
Pendapatan inti ini menggambarkan laba yang benar-benar berasal dari kegiatan operasional utama perusahaan, bukan dari transaksi sementara seperti penjualan aset atau keuntungan sekali waktu. Dengan melaporkan dampak kebijakan akuntansi terhadap pendapatan inti, akuntan membantu pengguna laporan untuk menilai kualitas laba secara lebih mendalam. Seperti misalnya kalau laba bersih meningkat tetapi pendapatan inti tidak berubah, hal itu bisa menjadi indikasi adanya praktik manajemen laba. Selain berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap penyimpangan, pelaporan ini juga meningkatkan akuntabilitas manajemen dan memperkuat fungsi pengawasan auditor serta dewan komisaris. Jadi, melalui pelaporan pendapatan inti, akuntan tidak hanya menjaga keakuratan angka, tapi juga menegakkan prinsip kejujuran dan integritas dalam setiap laporan keuangan yang akan membawa hasil akhir berupa kepercayaan publik yang lebih besar dan stabilitas pasar yang lebih sehat.